Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang sampah organik dan non-organik. Tentunya kalian sudah sering melihat sampah di mana-mana. Nah, sekarang kita akan belajar membedakan apa sih itu sampah organik dan apa itu sampah non-organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam, seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai hasil olahannya, sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Jadi sampah-sampah organik ini berasalnya dari tumbuhan atau hewan-hewan yang sudah mati atau tumbuhan yang sudah lapuk. Kemudian sampah non-organik, anorganik. Kalau sampah anorganik yaitu sampah yang tidak dapat terurai oleh bakteri secara alami. Nah, meskipun dapat terurai, tapi sampah-sampah organik ini memerlukan waktu yang sangat lama untuk kembali diolah menjadi tanah atau berubah lagi menjadi tanah. Bahkan ada yang sampai puluhan tahun atau ratusan tahun. Beberapa contoh sampah organik adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti botol kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya. Pengolahan sampah organik. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk organik yang dapat menyuburkan tanah atau tumbuhan. Sampah organik ini sering disebut sebagai humus atau pupuk untuk menyuburkan tanaman. Nah, di sini ada beberapa warga yang memiliki lubang biopori atau lubang resapan di halaman rumah. Itu adalah gambar dari biopori. Jadi biopori ini digunakan sebagai resapan air dan juga bisa merubah sampah-sampah organik berubah menjadi pupuk atau kompos. Nah, ketika nanti tanaman-tanamannya dimasukkan ke dalam lubang tersebut, nah nanti si tanaman itu akan membusuk dan berubah menjadi pupuk yang akan menyuburkan tanaman di sekitarnya. Kemudian pengolahan sampah anorganik. Salah satu pengolahan sampah anorganik adalah bank sampah. Kalian pernah mendengar apa itu bank sampah? Ya, jadi secara garis besarnya bank sampah itu adalah kita mengumpulkan sampah-sampah anorganik, baik itu botol bekas atau plastik-plastik, makanan yang tidak terpakai. Nah, itu kalian kumpulkan, kemudian nanti kalian bawa ke bank sampah. Nah, nanti mereka akan mengilaunya dan sampah-sampah yang kalian kumpulkan itu akan dikumpulkan. Nanti ketika banyak itu akan diuangkan. Jadi kalian bisa mendapatkan uang dari sampah dengan cara menjualnya ke bank sampah gitu. Nah, di sini ada mekanisme sistem bank sampah. Yang pertama adalah pemilihan sampah. Jadi tidak semua sampah dapat dijual ke bank sampah. Jadi ada sampah-sampah tertentu. Kemudian disetorkan, kemudian nanti ditimbang, kemudian nanti dari pihak banknya dicatat dan nanti akan dilaporkan ke dalam tabungan dan itu bisa berubah atau bisa dicairkan menjadi uang. Nah, selain dijual ke bank sampah, sampah anorganik juga dapat dirubah menjadi kerajinan yang sama yang dapat menghasilkan uang. Contohnya, kok ini contoh ya. Contoh kerajinan yang terbuat dari sampah anorganik adalah vas bunga, alas gelas, dompet. Nah, di sini juga ada gambar mainan yang mobil-mobilan yang terbuat dari botol-botol bekas, terus ada tempat penyimpanan pensil atau tas. Nah, nanti kalian itu bisa membuatnya sendiri di rumah ya. Nah, di sini ada bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Fase kehidupan manusia itu ada beberapa fase, dimulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian nanti yang terakhir itu adalah lansia. Remaja, apa sih itu remaja?
Masa remaja adalah masa penyesuaian atau peralihan dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Jadi peralihan dari anak-anak ke dewasa itu disebutnya sebagai masa remaja. Masa remaja adalah masa yang memasuki pubertas. Pernah mendengar kata pubertas? Puber cenah. Pubertas adalah akil balik. Akil balik yang sering kita dengar kata akil balik. Akil balik adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Apa itu perubahan fisik? Perubahan fisik itu bisa dilihat dari bentuk badan misalnya, atau tinggi badan, atau misalnya kalau laki-laki yang awalnya tidak berjenggot menjadi berjenggot, yang awalnya tidak berkumis menjadi berkumis. Nah, kalau psikis itu adalah emosi atau mental kalian berubah. Kemudian fungsi seksual. Nah, pada masa ini memang pertumbuhan dan perkembangan berlangsung dengan sangat cepat. Pada wanita, pubertas ditandai dengan adanya menstruasi. Menstruasi ini terjadi pada wanita yang berusia sekitar 10 sampai 15 tahun. Nah, bisa juga lebih cepat atau lebih lambat, itu tergantung dari hormon orang tersebut. Nah, sedangkan pada laki-laki masa pubertas ini ditandai dengan adanya mimpi basah. Nah, pubertas pada laki-laki terjadi pada usia 9 sampai 14 tahun. Ciri-ciri dari masa pubertas. Nah, pada anak perempuan, ciri masa pubertas itu dapat dilihat secara contohnya tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Nah, ini tidak hanya pada perempuan ya, ciri ini juga berlaku pada laki-laki. Kemudian suara menjadi melengking, berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki cirinya itu suaranya menjadi membesar, kalau perempuan itu melengking. Nah, kemudian pada perempuan payudara membesar, kemudian pada laki-laki itu adalah tumbuhnya jakun. Jakun itu yang ada di leher laki-laki. Kemudian panggul untuk perempuan, panggul membesar. Nah, untuk laki-laki itu tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Nah, selain ciri-ciri ini, masih banyak ciri-ciri yang lain, contohnya timbulnya jerawat, yang tadi menstruasi, kemudian untuk laki-laki mimpi basah, dan yang lainnya. Setelah kalian mengenal tadi apa itu masa remaja dan masa pubertas, sekarang kita kembali lagi. Bagaimana sih upaya remaja untuk meningkatkan rasa kepeduliannya terhadap lingkungan? Sikap peduli terhadap lingkungan, contoh sikap peduli terhadap lingkungan. Contohnya yang pertama, melakukan kegiatan reboisasi di lahan gundul. Reboisasi itu adalah penanaman pohon kembali atau gunung-gunung yang sudah gundul itu ditanami beberapa pohon atau ditanami banyak pohon sehingga gunung tersebut menjadi lebat kembali. Kemudian pengadaan tempat pembuangan sampah secara bersama-sama. Yang ketiga, penanaman pohon di sekitar penggarangan rumah. Yang keempat adalah berhemat air dalam kegiatan sehari-hari. Jadi tidak boros dan tidak membuang-buang air ya. Dengan adanya kesadaran para remaja akan pentingnya penghijauan kembali, kelestarian hutan dan alam sekitar akan terjaga. Hutan-hutan di Indonesia terlihat hijau, pinggir-pinggir jalan raya akan terdapat banyak pohon, dan suasana menjadi asri dan sejuk. Kesadaran remaja akan lingkungan biasanya diawali dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Jadi kita sebelum ke masyarakat, kita peduli dulu terhadap lingkungan yang ada di sekitar rumah kita, yang ada di sekitar sekolah kita. Baru nanti kita akan peduli terhadap lingkungan yang ada di masyarakat atau tempat tinggal kita.
Nah, coba perhatikan mengenai kondisi bumi saat ini. Sangat memprihatinkan ya. Banyak polusi di mana-mana, pencemaran air di mana-mana, kemudian terjadinya pemanasan global atau sering disebut sebagai global warming. Nah, global warming dapat berdampak terhadap perubahan iklim atau cuaca yang semakin ekstrim. Jadi sekarang curah hujannya berubah-ubah. Kadang waktunya hujan tapi malah panas, tapi ketikanya musim panas tapi malah hujan, sehingga musim hujan dan musim kemarau itu tidak dapat diprediksi kembali dan dapat menyebabkan banjir di mana-mana atau kekeringan di mana-mana. Topan, kemudian terjadinya topan, badai tropis. Nah, kemudian selain itu, dampak dari pemanasan global akan mengancam ketersediaan air bersih sehingga air bersih sulit ditemukan. Nah, jadi partisipasi remaja untuk peduli dengan lingkungan hidup sangat diharapkan. Para remaja dapat mengajak masyarakat untuk sadar dan akan menjaga lingkungan hidup. Nah, sekarang ini adalah tugas kalian. Kelompokkanlah benda-benda di bawah ini ke dalam sampah organik dan sampah anorganik. Di sini ada beberapa benda, nanti kalian masukkan, misalnya botol plastik itu sampah organik atau sampah anorganik. Kemudian batok kelapa itu sampah organik atau sampah anorganik. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.